Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Dianawati dengan NIM 2205615 dari kelas 1B Pendidikan Guru Sekolah Dasar UPI Kampus Purwakarta. Pada kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai Landasan filosofis. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu apa pengertian dari landasan dan filosofis itu sendiri. Nah, yang pertama-tama ada pengertian landasan. Landasan dapat diartikan sebagai alas, fondasi, dasar, pedoman, pijakan, tumpuan, kerangka dasar, titik tolak, konsep dasar, asumsi pijakan, dan sumber tempat dimulainya dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya, pengertian dari filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philien artinya mencintai, dan sophos atau sophis artinya hikmah, arif, atau bijaksana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filosofis atau filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi tentang hakikat segala yang ada, sebab, asas, dan hukumnya. Sedangkan secara umum, filosofis adalah menganalisis masalah menganalisis masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, pikiran, dan bahasa. Dalam arti luasnya, filosofis merupakan tindakan yang dilakukan orang saat mereka berusaha mempelajari suatu kebenaran mendasar mengenai dirinya sendiri, bumi yang mereka tempati, dan hubungan mereka dengan bumi juga satu sama lain. Selanjutnya, metode pemikiran filosofis meliputi 4 RS. Yang pertama ada responsiveness atau daya tanggap, yang kedua ada reflection atau refleksi, yang ketiga ada reason atau alasan, dan yang keempat ada re-evaluation atau reevaluasi. Jadi, landasan filosofis adalah peninjauan atau argumen yang mewujudkan kalau peraturan yang dibuat melalui pertimbangan tentang kesadaran, pandangan hidup, dan cita hukum yang melingkupi keadaan spiritual, juga falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpedoman dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dunia pendidikan, landasan filosofis pendidikan mungkin dibutuhkan untuk menarik perhatian dan dikuasai oleh para pengajar di bidang pendidikan karena pertama, pendidikan bersifat normatif, nantinya bisa memberikan arah mengenai apa saja yang wajib ada di dalam pendidikan dan apa yang menjadi tujuan serta harapan di dalam pendidikan. Nah, yang kedua, kalau pendidikan kurang cukup dipahami, hanya melewati perantara pendekatan ilmiah yang bersifat parsial dan deskriptif saja, melainkan butuh juga diamati secara holistik yang dimana bisa ditimbulkan melalui pendekatan filosofis. Landasan filosofis pendidikan merupakan sekumpulan pemikiran-pemikiran dan argumen yang berpedoman dari filsafat kemudian dijadikan titik tolak dalam membuat suatu dasar-dasar pada pendidikan. Pada filosofis atau filsafat pendidikan dimuat 3 hal yang merupakan dasar dari ilmu tersebut. Di antaranya ada ontologi pendidikan, di mana memiliki pengertian sebagai aspek yang menjelaskan mengenai tujuan dari pendidikan dan harus didasari oleh fakta atau bukan mitos. Kemudian ada epistemologi pendidikan, di mana memiliki pengertian sebagai pengetahuan dalam mencari pembuktian dan kebenaran mengenai pendidikan harus beradaptasi juga tetap bersumber dari fakta. Serta yang terakhir ada aksiologi pendidikan, di mana memiliki pengertian sebagai nilai-nilai yang dapat dibuktikan kebenarannya dengan masuk akal seperti nilai etika dan nilai estetika yang dimiliki seorang pengajar di bidang pendidikan. Kemudian terdapat berbagai paham atau arus filsafat yang menjadi landasan kerangka berpikir manusia dalam dunia pendidikan. Di antaranya ada empirisme, adalah suatu arus filsafat yang bertitik tolak pada pengalaman sebagai pedoman pengetahuan. Terus yang kedua ada perennialisme, yaitu suatu arus filsafat yang bertitik tolak pada spiritualisme yang memahami bahwa suatu nilai telah ada.
Selanjutnya ada positivisme, yaitu suatu arus filsafat yang memahami bahwa suatu hal adalah benar berasal dari ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir ada eksistensialisme, yaitu arus filsafat yang memahami kebebasan manusia berasal dari keberadaan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya ada tujuan dari landasan filosofis dalam pendidikan. Nah, tujuannya ialah mengkaji masalah-masalah utama mengenai apa sih pendidikan itu, mengapa sangat diperlukannya pendidikan, dan apa yang diwajibkan, kemudian menjadi tujuan dari pendidikan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya lagi ada fungsi dari landasan filosofis dalam pendidikan, yaitu memberikan beberapa petunjuk tentang apa dan bagaimana diharuskannya melaksanakan pendidikan. Nah, beberapa petunjuk tersebut bertentangan pada asas metafisika atau hakikat realitas, epistemologi atau hakikat pengetahuan, dan aksiologi atau hakikat nilai. Pendidikan sebagai halnya pembelajaran dalam filsafat atau filosofis pendidikan. Beberapa contoh dari landasan filosofis dalam pendidikan itu sendiri adalah idealisme sebagai suatu arus filsafat pendidikan yang paham akan tentang pengetahuan, di mana dibuktikan kebenaran yang paling tinggi ialah berasal dari gagasan dalam diri sendiri, bukan dari diri orang lain. Realisme sebagai argumen atau pengamatan bahwa segala benda yang terlihat itu nyata atau real dan bukan bayangan saja. Selanjutnya ada pragmatisme sebagai suatu sikap untuk hidup, suatu cara, dan suatu filsafat yang dimanfaatkan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu gagasan dan pembuktian kebenaran suatu keyakinan dengan cepat dan instan. Pancasila untuk memberikan pengajaran dan pengembangan pada pendidikan Pancasila serta lain-lainnya. Berikutnya, apa aja sih yang menjadi landasan filosofis pendidikan di Indonesia? Jawabannya, dalam perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai landasan filosofis sistem pendidikan nasional Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 menetapkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 MPR 1978 tentang P4 menegaskan pula bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Indonesia. Bagaimana sih implikasi landasan filosofis dalam pendidikan? Jawabannya, filsafat pendidikan merupakan hasil dari pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai pada akar-akarnya tentang pendidikan menurut Siddhartha tahun 2001. Landasan filosofis pendidikan sebenarnya adalah suatu sistem gagasan mengenai pendidikan dan edukasi atau diuraikan dari suatu sistem gagasan filsafat umum yang disarankan oleh suatu aliran filsafat tertentu. Nah, terdapat beberapa hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Landasan filosofis pendidikan tidak berisikan dasar-dasar mengenai pendidikan secara apa adanya, melainkan berisikan mengenai dasar-dasar pendidikan yang diharuskan atau yang dicita-citakan. Dalam landasan filosofis pendidikan juga terdapat berbagai aliran pemikiran. Hal ini timbul sebagai implikasi dari aliran-aliran yang berada pada filsafat, sehingga dalam landasan filosofis pendidikan dikenal sebagai landasan filosofis pendidikan, idealisme, realisme, dan pragmatisme. Sekian, itu saja pemaparan materi yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.